Dan yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta tidak kalah pentingnya acara selanjutnya yang menarik dan disimak dan dibahas, ya, materi pemaparan dari narasumber yang nanti akan dimoderatori oleh Al-Ustadz Ibnu Amiruddin Al-Nganjuki, ya, yang nanti akan memandu sesi tanya jawab, ya, juga memandu materinya. Kemudian acara selanjutnya adalah jangan lupa pengumuman, ya, nantinya diumumkan penanya terbaik, ya, yang akan mendapatkan bonus buku, ya, yang nanti juga akan menarik untuk diikuti, ya. Dan terakhir adalah penutup. Untuk itu, ya, langsung saja kepada acara yang pertama adalah pembukaan, ya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar ILC dengan topik serba-serbi yayasan dan permasalahannya dengan ini dibuka untuk umum. Ya. Acara selanjutnya adalah foto bersama, ya, foto bersama yang nanti akan dipandu oleh panitia. Mohon panitia untuk mendokumentasikan acara ini yang nanti menjadi sumber dan menjadi suatu wahana untuk bisa bersilaturahim dan akrab dan harmonis. Ya. Silakan panitia monitoring. Saya serahkan ke panitia monitoring. Mbak Yuyun ambil ya. Silakan dibuka semua kameranya bisa di semua peserta mohon untuk mengekspresikan. Yuk. Sudah semuanya belum? Panitia monitoring. Semua. Mbak Anggita, Mbak Lili. Ya, buka sebentar. Mbak Endang. Oke, sebentar. Satu lagi. Ya, ayo. Dibuka semua. Lili. Yang belum dibuka semua. Assalamualaikum. Sudah ya. Sudah. Pak Mas Muhammad Wali, ayo. Mas Yuliani, Mbak Yuliani. Sudah ya. Sudah cukup, Mas Novel. Terima kasih. Ya. Oke. Dari tadi saya belum memperkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Novel Arifianto. Ya, mohon maaf. Ya, asli dari Jombang. Sekarang melanjutkan S3 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan menginjak terakhir. Untuk menginjak acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti akan dipandu oleh panitia monitoring panitia untuk menampilkan slide menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monitoring panitia untuk menampilkan slide menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Alhamdulillah saya sudah mengikuti acara untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang selanjutnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator dan narasumbernya. Yang pertama moderator Al-Ustadz Ibnu Amiruddin Al-Ngayuki. Ini beliau adalah mempunyai yayasan yang ada di Jakarta, pengajar sekaligus pengajar di salah satu yayasan yang ada di Jakarta, dan juga guru dari narasumber. Ya. Kemudian untuk narasumber kali ini saya akan memperkenalkan kurikulum vitae dari beliau, Indra Iswara, SHMKN. Beliau ini asli Malang, ya. Lahir pada tanggal 10 Desember 1980, ya. Kemudian beliau sekarang berdomisili di Jalan Maijen Sutoyo 5, Jatirejo Nganjuk, ya, Jawa Timur. Beliau juga mempunyai pengalaman sekarang berprofesi sebagai notaris dan BPAT, bahkan juga akademisi serta penulis. Kemudian untuk pengalaman pendidikan, beliau setelah menyelesaikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang di tahun 2003, kemudian juga melanjutkan program master atau magisternya ke program magister kenotariatan, ya, di Universitas Brawijaya, juga di Fakultas Hukum, ya, pada tahun 2011. Kemudian juga sekarang melanjutkan studi beliau ke program pascasarjana, program doktor ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sudah tidak dipungkiri bahwa beliau sudah banyak pengalaman untuk menjadi notaris, dan pengalaman ini dibuktikan dengan adanya surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang juga disumpah, ya, notaris oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, ya, di wilayah Jawa Barat, serta juga berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan juga diambil sumpahnya oleh jabatan sebagai jabatan notaris, jabatan BPAT, ya, sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, ya. Itu sedikit biodata beliau, dan sekarang juga beliau juga menjabat dalam suatu organisasi Ikatan Notaris Indonesia, ya, sebagai wakil koordinator bidang undang-undang tahun 2019 atau di bidang peraturan perundang-undangan, ya, di tahun 2019. Dan juga menjabat dalam organisasi PPAT sebagai sekretaris pengurus daerah wilayah Kediri pada tahun 2016. Sudah pasti ini akan menarik, ya, kita bahas bersama, yang nanti juga langsung pada pakarnya, bagaimana nanti serba-serbi yayasan dan permasalahannya yang merupakan cakupan yang sangat menarik dan, menjadi satu hal yang hangat. Untuk itu langsung saja saya serahkan kepada moderator untuk dibantu acaranya saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara semuanya dan teman-teman, alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu di sebuah majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan kita insya Allah ta'ala akan membahas yang sangat penting sekali pada seminar ini, ya, tentang yayasan. Apalagi yayasan itu sangat dibutuhkan sekali bagi kita yang mungkin akan mendirikan sebuah sekolah, ya, sebuah sekolah, entah itu TK, SD, dan lain sebagainya. Terlebih lagi swasta, ya, yayasan, atau mungkin yayasan yang tidak bergerak pada pendidikan, mungkin sosial saja. Nah, maka pada siang hari ini kita akan membahasnya. Dan setiap yayasan itu sebaik apapun pasti ada permasalahan. Nah, maka insya Allah Ta'ala bersama beliau, ya, Bapak Indra Iswara, Hafizahullah Ta'ala, akan diuraikan dengan jelas insya Allah Ta'ala. Dan apabila ada unek-unek di dalam hati, permasalahan-permasalahan di sekitar para peserta, bisa ditanyakan kepada beliau. Maka tidak saya perlu perpanjang lagi masalah ini karena kita sudah sebentar lagi mau jam 2. Nah, maka langsung saja kepada pemateri Bapak Indra Iswara, kami persilahkan. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. sebentar. Ya, Dari tadi teman-teman itu masih ada masih ada keluhan tentang suara. Sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman yang ada di grup ini, di Zoom ini, suara saya dan suaranya Pak Indra, coba Bapak bersuara, Pak. Putus-putus apa enggak? Assalamualaikum. Sudah dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Waalaikumsalam. Suara dua-duanya Jelas ya, semua peserta sudah jelas ya suara saya ya? Alhamdulillah. Berarti cuman MC-nya doang nih kayaknya. Iya. Oke, kalau begitu saya serahkan sama antum, silakan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya mengucapkan pertama-tama terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung di dalam acara webinar kita kali ini, yang kita nantinya akan mengupas tentang serba-serbi yayasan dan permasalahannya. Ya. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khair kasiron terhadap peserta, baik notaris atau dari umum ataupun dari mahasiswa yang sekarang ini bergabung. Bapak Ibu sekalian, yayasan merupakan permasalahan yang sangat kompleks di dalamnya, di mana di dalamnya ini terdapat berbagai unsur yang mengurusnya. Maka pada kesempatan hari ini yang berbahagia, saya akan mencoba untuk mengupas bagaimana serba-serbi yayasan serta permasalahannya kita tinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Baik Bapak Ibu sekalian, coba saya buka dulu untuk materinya. Nah, ini kita masuk ke slide yang kedua. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya selalu mengingatkan kepada seluruh peserta
setiap kali saya menjadi narasumber, baik di acara Pengda maupun Pengwil, ya, selalu mengingatkan kepada peserta akan adab penuntut ilmu. Ya, kita bacakan di sini ada nasihat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan al ilmu imamu amali wa amalu tabi'uhu, ya. Jadi ilmu ini adalah pemimpin amal dan amalan itu berada di belakangnya setelah adanya ilmu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita ketika mengikuti acara-acara seperti ini, kita harus berniat bahwa ikhlas menuntut ilmu karena Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke materi inti, yaitu kita pelajari dulu tentang dasar hukum yayasan. Banyak orang yang bertanya ketika kita berhadapan dengan klien ini, apa yang menjadikan dasar hukum dari yayasan? Ya, kita bisa lihat nanti dan bisa kita baca sendiri nanti di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Lalu ada perubahan lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Apabila undang-undang sudah mengatur, maka peraturan pemerintah pun juga mengatur, yaitu di dalam PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang yayasan dan juga PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 63 Tahun 2008. Ya, ini sebagai dasar hukum yayasan. Ada juga lanjutan peraturannya, yaitu di Permenkumham, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum, ya, dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan. Yaitu diatur di dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016. Selanjutnya diatur juga di dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara pengajuan permohonan penggabungan dan pemberitahuan berakhirnya status badan hukum yayasan. Nah, ini nanti juga akan kita bahas di akhir materi. Lalu juga diatur di Permenkumham Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016. Baik. Lalu ketika kita datang ke kedatangan tamu atau klien atau penghadap, selalu menanyakan apa sih syarat-syarat pendirian yayasan itu? Ya. Yang dimaksud dengan pendiri adalah orang atau perorangan, bisa juga badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya. Ya. Artinya apa? Ada di situ nanti pernyataan tentang kekayaan yayasan. Lalu mengenai pesan nama yayasan, ini dasar hukumnya adalah Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 dan Permenkumham 13 Tahun 2019. Pesan nama yayasan ini biasanya, kalau saya pribadi, minimal 3 suku kata. Ya, minimal 3 suku kata. Apabila diakses di Kementerian Hukum dan HAM, syaratnya tidak boleh sama dengan nama yayasan yang lain. Maka kita berikan alternatif, biasanya di akhir kata itu menggunakan nama kota domisili yayasan tersebut berada. Setelah pesan nama yayasan disetujui oleh Menteri, dibuktikan dengan surat persetujuan dari Menteri lewat email yang diberikan kepada notaris, maka kita langsung menandatangani akta notaris tersebut. Selanjutnya dengan permohonan pengesahan badan hukum yayasan, karena sifatnya sekarang ini sistemnya online melalui SABH, maka kita mengupload akta notaris tersebut beserta dengan persyaratan-persyaratannya. Maka perhatikan batasan-batasan pada sistem online AHU. Ya, di websitenya silakan dicek di ahu.co.id. Sebagai perlengkapan atas persyaratan dalam pendirian yang berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yaitu salinan akta pendirian yayasan, surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat atau dengan nama lainnya. Biasanya pengurus yayasan adalah ketua yayasan. Lalu bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan. Nah, ini yang dimaksudkan tadi. Ketika yang mendirikan pendirinya ini perorangan atau badan hukum, harus ada pernyataan untuk memisahkan diri atas kekayaan awal. Lalu surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut, bukti penyetoran biaya persetujuan pemakaian nama pengesahan dan pengumuman yayasan yang biasanya dikirim lewat alamat email notaris. Lalu surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa dalam perkara pengadilan
dan juga surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan pajak. Karena apa? Nomor 7 ini sangat penting ketika nanti yayasan ini akan melakukan perubahan anggaran dasar. Pasti akan dimintai persyaratan yang nomor 7 juga. Oleh karena itu yayasan harus senantiasa ketika sudah berdiri melaporkan kegiatan-kegiatannya di perpajakan untuk melaporkan SPT tahunan. Ya, kita harus juga perhatikan tentang ketentuan nomor induk berusaha atau NIB, dasarnya adalah PP 24 tahun 2018. Berdasarkan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2001, akta pendirian yayasan itu terdiri dari nama dan tempat kedudukan. Ya, nama yayasan dan tempat kedudukan. Lalu maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud tujuan tersebut. Jangka waktu pendirian. Nah, di dalam akte anggaran dasar kita, yayasan, jangka waktu pendirian sejak ditandatangani akte ini atau memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan tidak ada batasan waktu di sini seterusnya sepanjang yayasan itu tidak dibubarkan. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda. Biasanya di sini ada surat pernyataan yang jumlah minimalnya adalah 10 juta rupiah. Lalu perolehan lain kekayaan yayasan ini bisa berasal dari hibah, bisa berasal dari wasiat ataupun perolehan lain yang tidak melanggar undang-undang. Organ yayasan serta tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pergantian organ yayasan ini juga diatur di dalam anggaran dasar. Lalu tugas dan wewenang organ yayasan, tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan, ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar, ketentuan mengenai penggabungan dan pembubaran yayasan, penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran. Dasar hukumnya adalah pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2001. Mengenai nama yayasan, yang tadi kita bilang di awal, bahwa nama yayasan tidak boleh bertentangan dengan PP nomor 63 tahun 2008, karena bila bertentangan, ya, artinya apa? Melanggar aturan undang-undang, maka ini menjadi tanggung jawab pemohon. Ya. Pemohon diharapkan terlebih dahulu mempelajari PP tersebut, pasal 3, pasal 4, lalu dalam peraturan pemerintah mengenai nama yayasan, lihat PP nomor 63 tahun 2008. Karena pada prinsipnya jika sama namanya maka harus didaftarkan ulang. Ya. Karena apa? Nama ini sangat penting. Karena untuk menghindari dari gugatan pihak ketiga. Karena segala bentuk gugatan pihak ketiga terkait pesan nama ini menjadi tanggung jawab siapa? Pemohon. Nah, membebaskan notaris dan menjadi tanggung jawab pemohon. Lalu kita lihat juga bahwa Kementerian Hukum dan HAM berhak untuk membatalkan pesan nama yang tidak sesuai dengan PP 63 tahun 2008. Biaya pesan nama yang sudah dibayarkan tidak bisa diminta kembali. Nah ini, kalau kita sudah melakukan pengecekan nama, begitu pengecekan nama ini tidak disetujui, maka kita harus membayar lagi PNBP. Ya. Nah, lalu ketentuan PP nomor 63 tahun 2008 bab 2 tentang pemakaian nama yayasan pasal 4, PNBP itu tidak bisa diminta kembali. Ya, yayasan terdiri dari 3 suku kata. Mengenai maksud dan tujuan, yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada organ yayasan. Pasal 1, angka 1, Undang-Undang nomor 16 tahun 2001. Maksud dan tujuan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkadang maksud dan tujuan ini yang sangat penting, ya. Karena apa? Ada beberapa yayasan yang bermasalah. Artinya apa? Yayasan yang sudah didirikan sejak lama. Kemarin saya dapat laporan dari saudara kita yang ada di Tulungagung, yayasannya bermasalah, didemo oleh masyarakat karena dikatakan yayasan ini radikal atau apa begitu. Nah, maka di sini harus diperhatikan. Antara maksud dan tujuan itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan atau ketentuan perundang-undangan. Nah, ini bentuk kegiatan yayasannya. Kita bisa lihat di bidang sosial dia mendirikan lembaga pendidikan non formal dari tingkat madin, ya, madrasah diniyah atau sanawiyah ataupun ula, usta dan seterusnya, ataupun di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sampai ke tingkat universitas, ya, untuk mendirikan lembaga pendidikan formal pun juga bisa. Lalu mendirikan poliklinik, mendirikan panti asuhan atau panti jompo. Nah, contoh yayasan yang sudah berdiri yaitu Yayasan Pendidikan atau Pelatihan Perbankan. Yayasan yang bergerak untuk penyuluhan kesehatan, yayasan yang bergerak untuk penyelenggaraan pagelaran seni budaya, yayasan gerakan notaris PPAT anti pungli, yayasan masyarakat anti pungli. Nah, ini bentuk badan hukumnya yang bergerak di bidang sosial ini
ada di Indonesia. Lalu yang kedua, bidang keagamaan yaitu menyalurkan amal zakat dan sedekah, mendirikan pondok pesantren, melaksanakan syiar keagamaan, studi banding keagamaan. Yayasan yang bergerak menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakaf, membangun sarana ibadah berupa masjid ataupun gereja ataupun tempat ibadah-ibadah yang lain. Ya. Lalu di bidang kemanusiaan memberi bantuan antara lain untuk korban bencana alam tunawisma, membantu pengembangan kompetensi para pelaku usaha, menyelenggarakan rumah singgah, contohnya yayasan yang bergerak di bidang UMKM, yayasan yang bergerak dalam bidang pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Nah, kegiatan yayasan ini yang berupa sosial, keagamaan, kemanusiaan ini termuat di dalam anggaran dasar yayasan. Lalu organ yayasan, yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus serta pengawas, ya. Ini terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Seperti ini. Memutuskan perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus atau anggota pengawas, penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahun yayasan, penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. Dasarnya pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Menurut saya pribadi, yang dasar dari pasal 28 ini bahwa pembina ini mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Ketika kegiatan yayasan ini misalkan mempunyai sekolah, akan melaksanakan kegiatan apa karena sekolah ini berada di bawah naungan yayasan, maka tetap memerlukan persetujuan dari pembina. Lalu pengurus. Nah, di sini pengurus ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, itu pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas pengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ya, biasanya ketika bersengketa yang datang adalah ketua yayasan didampingi oleh pembina ketika bersengketa berurusan di dalam maupun di luar pengadilan. Lalu ada juga pengawas organ yayasan, yaitu bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 orang pengawas yang berwenang, tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam anggaran dasar yayasan. Susunan pengurus yayasan, pengawas yayasan, pembina yayasan, saya menggunakan metode 2-3-2. Ya, pembina 2 orang, pengurus 3 orang, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas 2 orang. Ini minimal. Ya, kalau misalkan ada tambahan di sini diperbolehkan, ya, karena di sini memiliki sekurang-kurangnya adalah 1 orang pengawas atau 1 orang pembina. Ini yang nanti ketika 1 orang ini tidak bisa menjalankan kewenangannya, ini bisa diwakilkan oleh yang lain, gitu ya. Kita masuk ke serba-serbi yayasan. Yayasan ini sebagai lembaga nirlaba, artinya apa? Dia tidak boleh memiliki atau mendapatkan keuntungan. Ya, yayasan, pendirian yayasan dilakukan secara deklaratif, artinya apa? Dituangkan di dalam TBNRI. Ya, yayasan berlaku sebagai badan hukum setelah memperoleh persetujuan berupa SK dari kementerian. Ya, terkadang orang-orang yang ngurus yayasan ketika sudah tanda tangan di notaris dianggap dia sudah sah, padahal ini belum. Ya, maka dari itu harus diperhatikan syarat untuk menjadi badan hukum yaitu setelah memperoleh persetujuan berupa SK dari kementerian. Secara formal pendirian yayasan harus dengan akta notaris. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Yayasan tidak boleh tanpa selain akta notaris. Perbuatan hukum yang dilakukan pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng. Nah, ini banyak terjadi, apalagi di kota-kota besar, bahwa yayasan setelah didirikan ini disalahgunakan oleh pengurus, maka tanggung jawabnya adalah tanggung renteng. Apa tanggung renteng itu? Ketika ketua ini melaksanakan perbuatan melawan hukum, dia maka bertanggung jawab juga sekretaris, juga bendahara, pengawas dari pertanggungjawaban. Ya. Yang keenam, yayasan dapat mendirikan atau turut serta melakukan kegiatan usaha guna mencapai maksud dan tujuan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Ya, yang dimaksud di sini, ya seperti yang tadi saya ceritakan, ada yayasan di Tulungagung yang
didemo oleh masyarakat, dikatakan yayasan ini radikal dan yang lain-lain. Nah ini, kita lihat dulu aktanya, kita lihat dulu kegiatannya, apakah bertentangan atau melanggar ketertiban umum atau kesusilaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu bagaimana dengan penyertaan modal 25% ini? Yayasan boleh berafiliasi atau bekerja sama dengan perseroan terbatas atau badan hukum yang lain. Paling banyak adalah 25% penyertaan modalnya dari seluruh kekayaan yayasan. Ya, ini sangat penting sekali. Ketika yayasan ini akan bekerja sama dengan PT, walaupun dia dikatakan dia nirlaba, ya, tapi dia bisa berusaha dengan badan hukum yang lain, tapi paling tidak setidaknya paling banyak adalah 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Kekayaan yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan kepada organ yayasan, karyawan atau pihak lain yang mempunyai terhadap yayasan baik langsung maupun tidak langsung atau dalam bentuk lain dapat dinilai dengan uang. Ya, jadi tidak boleh kita mengalihkan kekayaan yayasan, misalkan ada aset tanah, ya, nah itu kita alihkan menjadi nama perseorangan, bukan nama yayasan lagi, itu tidak bisa. Berikutnya, pengurus yayasan boleh menambah honorarium, menerima gaji, menerima upah yang ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan. Pengurus yang bersangkutan bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan organ yayasan. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Ya, ini kemarin ketika saya diundang oleh beberapa yayasan untuk memberikan menjadi narasumber, saya jelaskan tentang ini. Jadi misalkan pengurus yayasan boleh menerima gaji, boleh. Ini dasarnya pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Yayasan. Ya. Yang tidak boleh menerima gaji siapa? Pembina dan pengawas. Maka pengurus yayasan yang melaksanakan kegiatan yayasan ini boleh menerima gaji disesuaikan dengan kekayaan yayasan. Maksud dan tujuan yayasan tidak dapat dirubah, pasal 17 Undang-Undang Yayasan. Artinya apa? Kita kembali lagi ke belakang tadi, berkegiatan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Itu hanya tepat pada itu saja, tidak boleh ada yang lain. Anggaran dasar yayasan dapat diubah berdasarkan keputusan rapat pembina apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota pembina. Nah, ketika ada pembina yang meninggal dunia, nah, ini harus dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan untuk digantikan dengan pembinaan yang lain. Dengan apa berubahnya? Dengan datang ke notaris dengan menunjukkan keputusan rapat pembina apabila dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota pembina. Maka ketika pembina ini satu orang, ini akan jadi kesulitan. Ya, ada beberapa yayasan yang belum mengenal ini tentang yayasan, yang cuma satu pembina saja. Nah, ini akan jadi kesulitan nantinya. Ya, demikian. Lalu selanjutnya, bentar ini Bapak bisa ini. Afwan, ini ada kesalahan teknis sebentar. Sampai di nih, tidak diperkenankan adanya rangkap jabatan dalam organ yayasan. Artinya apa? Misalkan ketua merangkap sebagai pembina. Nah, ini tidak diperbolehkan. Artinya harus ada pembina sendiri, ketua sendiri, begitu ya. Jabatan yayasan sebagai pembina, pengawas, pengurus secara pribadi atau perorangan tidak dalam kapasitas jabatan tertentu, ex officio. Kan seorang ini sebagai pejabat negara, dia sebagai pembina atau sebagai pengawas atau pengurus di dalam yayasan ini tidak diperbolehkan. Ya. Bila terjadi ultravirus atau perbuatan melawan hukum, maka anggota pengurus yayasan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut terhadap yayasan maupun pihak ketiga. Contoh kasus, pembina yayasan menggunakan kekayaan yayasan untuk membeli tanah atas nama pribadi. Nah, ini bisa kita perkarakan dengan pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Yayasan. Maka ini harus hati-hati. Ya. Yang berikutnya, jika yayasan dilikuidasi, maka sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan yayasan yang bubar. Nah, pertanyaan juga, bagaimana ketika yayasan ini dinyatakan bubar? Nah, penyataan bubar ini harus di pengadilan dengan putusan pengadilan. Dan yang boleh mengakuisisi kekayaan yayasan yang bubar itu harus yayasan yang mempunyai kegiatan yang maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar. Nah,
Lalu sisanya diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut. Yang berikutnya, setiap organ yayasan yang melakukan pengalihan atau membagikan secara langsung atau tidak langsung kekayaan yayasan kepada organ yayasan, karyawan atau pihak lain mempunyai kepentingan yayasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, harus hati-hati ya. Terkadang orang mengurus yayasan tidak membaca masalah ini. Tidak diingatkan masalah ini. Akhirnya apa? Menggunakan kewenangan dia, menyalahgunakan kewenangan dia, dan akhirnya masuk ke ranah pidana, ya, karena untuk memperkaya diri sendiri misalkan. Yayasan tidak dapat dialihkan, diwariskan atau jual beli atau hibah. Contoh misalkan meninggal dunia ini atau pengurusnya langsung beralih kepada ahli waris, tidak demikian. Yayasan ini juga tidak bisa dijual atau dijual beli ataupun diberikan kepada orang lain, tidak bisa. Jadi ini murni penguasaannya di dalam yayasan itu sendiri. Apakah sebuah yayasan keagamaan berhak memiliki sebidang tanah dengan status pemilikan hak milik? Apa dasar hukumnya? Apabila boleh, bagaimana prosesnya? Ya, kita lihat pada pasal 1 Statblad tahun 1927 nomor 156 pada Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. PP 3863 di pasal 4-nya menyatakan badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial. Yaitu dengan cara apa? Cara melakukan permohonan hak pensertifikatan tanah yang pertama kali merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Ya, tapi ini biasanya kalau berhubungan dengan tanah biasanya yayasan ini mendapatkan wakaf. Ya. Perlu diingat juga dari Perpres nomor 13 tahun 2018 tentang pemilik manfaat korporasi dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Siapakah korporasi itu? Disebutkan di dalam pasal 2 ayat 2, diantaranya adalah yayasan. Nah, ini mungkin perlu dipahami juga oleh beberapa asatidah, beberapa pengelola yayasan tentang Perpres ini. Ya, jadi harus dipahami juga dengan peraturan presiden ini, ya, pemilik manfaat. Pemilik manfaat artinya apa? Sampai yayasan ini disalahgunakan kepentingan-kepentingannya. Ya, di antaranya misalkan pendanaan terorisme, kita dapat bantuan dana dari luar negeri untuk membiayai terorisme di Indonesia. Nah, ini tidak boleh. Yang berikutnya juga harus diingat juga tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS, yaitu dasarnya PP nomor 24 tahun 2018 di dalam pasal 6-nya huruf F, ayat 3 huruf F dikatakan badan usaha yang didirikan oleh yayasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga harus diperhatikan untuk pengurusan NIP biasanya. Begitu. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sekarang masuk ke materi berikutnya. Selain kita bahas tentang yayasan, sekarang kita masuk ke masalah tentang wakaf. Ya. Di mana wakaf itu diatur? Wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ya, bagaimana bila tidak menurut syariah, maka ini batal. Ya. Masalah bisa muncul jika syarat-syaratnya dilanggar. Semisal tidak ada akta ikrar wakaf. Ikrar wakafnya bukan harus dihadiri saksi yang memenuhi syarat, tapi juga harus dituangkan dalam dokumen bernama akta ikrar wakaf. Nah, biasanya dibuat oleh PPAIW, di mana PPAIW itu pejabat pembuat akta ikrar wakaf di kecamatan suatu kota kabupaten, disesuaikan dengan letak tanahnya. Ya, dasarnya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan peraturan Menteri ATR nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf. Nah, ini Bapak Ibu sekalian pengurus yayasan, ini bisa nanti kalau misalkan menerima wakaf bisa dilihat dari peraturan Menteri ATR tersebut. Lalu ini prosedurnya, ya, melakukan permohonan di kantor pertanahan, lalu dapat sertifikat hak milik yang bersangkutan atau bukti kepemilikan yang sah,
akta ikrar wakaf atau akta pejabat akta ikrar wakaf, surat pengesahan nadir yang bersangkutan dari KUA, ya tadi saya bilang di KUA di kecamatan, dan terakhir surat pernyataan dari nadir bahwa tanah tidak dalam keadaan sengketa, perkara sita dan tidak dijaminkan. Ketiga, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama nadir dan mencatat dalam buku tanah dan sertifikat atas tanah pada kolom yang telah disediakan. Di dalam pasal 40 Undang-Undang Wakaf mengatur secara khusus perubahan status harta benda wakaf ada 7 perbuatan hukum yang dilarang. Ya, dijaminkan. Tidak boleh tanah wakaf itu dijaminkan, lalu disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. Maka tadi kita kembali, ya. Ada misalkan pembina yayasan ini menjual tanah wakaf yang diberikan atas nama yayasan ini. Nah, ini sudah masuk dalam pelanggaran pasal 40 Undang-Undang Wakaf, ya. Dikecualikan, ya, apabila harta benda wakaf tersebut telah diwakafkan ingin digunakan untuk kepentingan umum, ya, sesuai dengan rencana tata umum ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Ya, kita sudah belajar di seminar-seminar yang lalu ketika saya memberikan narasumber tentang syariah, ada 5 prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Ya. Pengecualian itu pun baru bisa dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Di mana Badan Wakaf Indonesia, saya sempat menjadi pengurus di PWI. Suara clear ya, Pak? Oh ya. Ya. Mohon izin Bapak, kami bacakan CV terlebih dahulu. Ya. Halo. Ya, jadi Mas Indra itu suaranya apa slide-nya kurang besar, tolong dibesarin. Otep. Sudah kelihatan? Bentar, saya turunkan dulu. Sudah kelihatan? Halo? Sudah cukup Mas. Oke. Ya, saya lanjutkan lagi. Di mana PWI? Ketika saya menjadi pengurus PWI waktu itu di dalam Kementerian Agama di kabupaten kota tertentu. Ya. Jadi nanti PWI ini biasanya mengurusi masalah wakaf, biasanya sengketa-sengketa wakaf, misalkan wakaf terjadi perwarisan, ini akan bersengketa. Ini siapa yang mengurusi? PWI. Nah, kembali lagi ketika tanah wakaf ini dialihkan menjadi kepentingan umum, maka harus mendapatkan persetujuan dari PWI. Ya. Dasarnya pasal 225 Inpres nomor 1 tahun 91 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif atau karena kepentingan umum. Ya. Berikutnya, pasal 36 Undang-Undang Wakaf. Ya, menegaskan dalam hal harta benda wakaf ditukar atau dirubah peruntukannya, nadir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang, PWI. Atas harta benda wakaf yang ditukar atau dirubah peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Dengan demikian, perubahan, pengelolaan, pengembangan, dan perubahan peruntukan yang dilakukan oleh nadir sebagaimana disebut di atas diperbolehkan. Asalkan sesuai dengan mekanisme menurut hukum, yaitu mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan PWI atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu. Baik. Kita masuk sekarang ke pertanyaan seputar tentang yayasan dan wakaf. Ini ketika saya menjadi narasumber pun sering mendapatkan pertanyaan yang seperti ini dan juga ada pertanyaan yang dilayangkan lewat telepon atau WhatsApp group. Ya, ini salah satunya akan saya bacakan. Ini pertanyaan yang diajukan dalam WhatsApp group Notaris Indonesia Bersatu. Apabila ada wakaf tanah yang hendak disewakan oleh nadir, siapakah yang berhak menyewakan? Ya, kita lihat pasal 36 Undang-Undang Wakaf yang menegaskan bahwa dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, nadir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang Badan Wakaf Indonesia. Seperti yang tadi dijelaskan pasal 36. Lalu pertanyaan kedua, apakah susunan ketua boleh lebih dari satu? Ini kemarin saya ditelepon Ustadz Zainal Abidin, ya, LC via telepon. Nah, dalam hal diangkat lebih dari satu orang ketua, maka satu orang diantaranya diangkat sebagai ketua umum. Dasar hukumnya pasal 13 Anggaran Dasar. Jadi komposisinya apabila lebih dari satu ketua, maka ketua umum, ketua 1, ketua 2, ketua 3. Demikian diperbolehkan. Lalu bagaimana kewenangan pembina? Ya, ini saat pertemuan saya dengan asatid yang bernaung di bawah yayasan pada tanggal 3 Agustus 2020. Ini saya jelaskan mengenai kewenangan pembina sama seperti penjelasan saya yang di awal.
Nah, ini mengenai pengurus yayasan menjual aset yayasan. Nah, ini saya kasih tulisan warna merah karena dilarang pengurus yayasan ini menjual atau mengalihkan tanpa persetujuan pembina. Ya, artinya bila ada persetujuan pembina diperbolehkan. Nah, ini menjadi pertanyaan. Ya, sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 perlu dilihat juga status atau sumber dari kekayaan tersebut. Apakah kekayaan tersebut berasal dari wakaf atau bukan? Jika berasal dari wakaf, maka aset kekayaan yayasan tersebut tidak dapat dijual. Ya. Beda lagi dengan dialihkan dengan demi kepentingan umum. Ya, prosedur-prosedurnya harus sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang 41 tahun 2001. Saya ada sedikit puisi ya ini ya. Kayu papan bunga stangi. Kapan-kapan kita sambung lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Barakallahu fiik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Moderator, monitor. Moderator. Start. Moderator, monitor. Halo. Moderator, Ustaz. Halo, Ustaz. Moderator, Halo. monitor. Iya, siap. Saya Iya, kembalikan ke Ustaz. Fadhol, Ustaz. baik. Alhamdulillah selesai pemaparan tentang yayasan, dan selanjutnya kita akan membaca beberapa pertanyaan. Nah, di sini sudah banyak sekali pertanyaan, tetapi akan saya pilih 3 ya. Ya, dipilih 3 aja. Nah. Nanti pertanyaan yang tidak bisa dijawab di sini nanti dilanjutkan di WhatsApp group karena waktu kita juga terbatas, Ustaz. Iya, baik. Makanya tadi saya juga pengen bilang ke antum kalau seandainya tidak bisa dijawab sekarang, maka nanti untuk mungkin kita beri waktu di WhatsApp itu 2 hari saja. Ya. Jadi mungkin untuk sampai hari Ahad, atau mungkin nanti sebisa antum kapan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan nanti minta kepada Pak Naufal untuk mengcopy paste lagi pertanyaan-pertanyaan di chat Zoom ini, kan nanti kan pastinya akan hilang kan. Ya, nah itu untuk di-copy lagi ke situ. Type. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Putu Ayu Eka Putri. Beliau notaris Lamongan, izin bertanya, jika ada rumah sakit berdiri di naungan yayasan, lalu RS tersebut ingin merubah yayasan menjadi PT, apakah bisa langsung mendirikan PT atau pembubaran yayasan terlebih dahulu? Karena yang ditakutkan jika langsung pembubaran yayasan, sedang PT belum didirikan, ditakutkan ada kekosongan hukum. Siapa yang menaungi RS tersebut? Nah. Baik. Pak Rokovic, pertanyaannya Bu Putu sangat bagus sekali ya. Nah, artinya yayasan ini ingin mendirikan PT. Ya, ini di dalam anggaran dasar yayasan atau di dalam aturan hukum yayasan diperbolehkan kita ini melakukan afiliasi dengan PT. Artinya PT itu belum didirikan, PT itu boleh didirikan oleh badan hukum yang lain, di antara dalam hal ini adalah yayasan. Maka saran saya, yayasan tidak perlu dibubarkan. Langsung saja kita dirikan PT atas nama yayasan. Nah, jadi nanti begitu untuk tindakan perbuatan hukum dari rumah sakit dalam bentuk PT tersebut menjadi tanggung jawab PT sepenuhnya, ya, yang diafiliasi oleh yayasan. Demikian, Ustaz. Baik. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan dari, sebentar ya, dari Ibu Lili Hidayati. Ada yayasan sudah berdiri sejak tahun 2015 dan sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Kumham
dengan masa jabatan pengurus dan pengawas masing-masing 5 tahun. Saat ini akan mengadakan perubahan anggaran dasar. Nah, kalau tadi kan dari yayasan ke PT. Nah, ini anggaran dasar. Nah, pertanyaannya satu, yang pertama dalam hal ini akan ada pergantian pengurus dan pengawas. Bagaimana prosedur dan akta apa saja yang dibuat untuk perubahan tersebut yang nanti dapat pengesahan dari Kementerian Kumham. Berarti apa? Prosedur dan akta apa saja. Langsung antum jawab apa semuanya langsung? Anda jawab satu-satu aja, Ustaz. Karena ini Baik. nanti akan biar lebih jelas lagi. Baik. Ya. Nah, Iya, ini silakan. ketika ada yayasan yang berdiri tahun 2015 dan sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Masa jabatannya masing-masing 5 tahun. Kalau ingin melakukan perubahan anggaran dasar, ya, terutama mengganti pergantian pengurus dan pengawas ataupun pergantian yang lain, maka harus dibuatkan namanya akte perubahan anggaran dasar. Ya. Siapa yang boleh membuat aktenya? Notaris. Perlu juga kita lihat persyaratan untuk perubahan anggaran dasar. Di antaranya tadi yang saya sebutkan adalah SPT tahunan. Terkadang itu tidak dilakukan oleh yayasan, sehingga menyulitkan notaris dalam hal mengupload kepada sistem online di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Jadi akte yang kita buat adalah perubahan anggaran dasar. Jangan lupa, seperti yang saya bilang di awal, bahwa yayasan ini apabila ingin melakukan perubahan, maka harus ada persetujuan dari rapat pembina. Ya, itu syarat mutlak sebagai persyaratan utama. Nah, setelah semua persyaratan itu lengkap, baru boleh kita melakukan perubahan, menandatangani akte perubahan anggaran dasar. Demikian, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan di atas, apakah bila ketua pembina juga meminta akan ada pergantian pembina atau salah satu dari anggota pembinanya, apakah diperbolehkan pergantian tersebut? Baik, diperbolehkan. Kenapa? Karena ada kesepakatan di antara para pembina untuk mengganti pembina yang lain. Satu, misalkan pembina ini melanggar aturan hukum, misalkan pembina ini melakukan pelanggaran hukum, maka ada rapat pembina untuk mengganti pembina yang melakukan pelanggaran tersebut. Di antara salah satu dengan anggota pembina yang lain boleh dia melakukan pergantian apabila seorang pembina tersebut sudah menyalahi aturan-aturan yang disebutkan di dalam anggaran dasar. Ya, di dalam anggaran dasar tersebut disebutkan kewenangan dari pembina itu apa saja. Nah, apabila pembina ini melakukan perbuatan hukum di luar kewenangannya, maka demi hukum dia sudah dikatakan melanggar. Ya, demikian. Barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga ini dari masih tetap banyak pertanyaan ini. Oke. Yang ketiga, bila terjadi demikian, ada penggantian pembina, pengurus dan pengawas, semuanya dimuat dalam satu berita acara. Apakah benar seperti itu? Terima kasih. Nah, jadi cuma satu berita acara rapat yang menggabungkan semua kegiatan rapat pembina. Ya. Oh gitu. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini dari teman saya, Dr. Fuad. Dr. Fuad, di sini pertanyaan pertama, saya pernah dapat informasi bahwa sebuah lembaga pendidikan bisa bernaung di bawah PT, tidak harus di bawah yayasan. Mohon penjelasannya. Baik. Masalah PT nanti akan ada pembahasan tersendiri. Ya. Nanti akan kita buat seminar lagi tentang Badan Hukum PT. Karena ini tentang pembahasan tentang Badan Hukum Yayasan. Sehingga kalau misalkan dikatakan di sini pertanyaannya bahwa lembaga pendidikan bisa bernaung di bawah PT, saya katakan untuk lembaga pendidikan ini harus bernaung di bawah yayasan. Itu wajib berdasarkan ada edaran dari Menteri Pendidikan. Ya, bahwa tidak boleh akte selain yayasan untuk lembaga pendidikan. Bila ini swasta. Demikian. Baik. Berarti sudah dapat insya Allah jawabannya, tetapi lebih terperincinya nanti mungkin ya. Baik. Baik. Yang kedua, saya ada dokumen berupa Perpres nomor 1, RI nomor 13 tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di pasal 5 disebutkan pemilik manfaat dari yayasan orang perseorangan yang memenuhi kriteria A. Memiliki kekayaan awal 25% atau lebih pada yayasan. B. Memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Mohon penjelasan terkait hal tersebut. Terima kasih. Nah, ini berdasarkan perpres yang tadi saya jelaskan di akhir tentang materi tentang yayasan, tentang prinsip mengenali jasa korporasi ya dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ya, memang betul. Jadi mengenai kewenangan kekayaan perseorangan, yayasan yang orang perseorangan yang memenuhi kriteria tersebut memang dibenarkan sesuai huruf A, kekayaan awal 20% atau lebih pada yayasan seperti penjelasan tadi di awal. Ya. Lalu kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pembina, pengurus serta pengawas yayasan ini juga bisa diperkenankan. Kalau misalkan yayasan itu ternyata melakukan pelanggaran pencucian uang, Ustaz. Ya. Nah, demikian Ustaz. Nah, ini karena tadi ketentuannya 3 pertanyaan, tetapi waktu masih banyak banget. Kita lanjut aja ya. Lanjut aja, Padahal. Ini pertanyaan dari Ibu Dian Suci Retnani. Izin bertanya mengenai yayasan asing. Nah, ini tadi belum disinggung juga ya, Pak ya. Yang di dalam yayasan asing itu terdapat ada WNA dan WNI. Pertanyaannya, untuk WNA sebaiknya sebagai apa? Pembina, pengurus atau pembina Pembina pengurus atau pembina? Dan syaratnya apa? Apa hanya paspor saja? Yang kedua, roh dari yayasan adalah nirbala. Lalu apakah yayasan wajib OSS? Nah, kalau saya nggak tahu OSS itu apa maksudnya. Nah, Ya. Terkait permasalahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh orang asing atau badan hukum asing, ya. Kita bisa lihat di dalam PP 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan PP nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan PP 63 tahun 2008. Disebutkan di situ di dalam pasal 9, pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris sama dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Ya, bisa juga yayasan dibuat dalam berdasarkan surat wasiat, boleh. Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat 1 didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian yayasan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. Ya. Mengenai kekayaan awal yayasan sebesar 10 juta rupiah, kalau didirikan oleh orang asing, maka kekayaan yayasan minimal paling sedikit adalah 100 juta rupiah. Mengenai di mana orang asing itu bisa ditempatkan, ya, kita bisa melihat di dalam ketentuan tentang yayasan, ketika kita menempatkan orang asing, ketika orang asing itu berwenang mendirikan badan hukum, maka tergantung dari pendiri. Nanti kewenangan kita sebagai notaris mengkonstantir kepentingan para pihak. Apakah orang asing itu masuk di dalam pembina, pengurus maupun pengawas, itu kita serahkan kepada mereka. Kita tidak boleh ya memprovokasi terhadap pendirian tersebut. Nah, yang berikutnya tentang OSS Ustaz ya tadi ya. Iya. OSS seperti yang sudah saya jelaskan tadi, wajib untuk OSS. Dasarnya adalah PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik. Di antaranya pelaku usaha non perseorangan, artinya apa? Badan hukum di sini. Ya, yang dimaksud yaitu dalam pasal 6 ayat 3 huruf F, yaitu badan usaha yang didirikan oleh yayasan. Ya. Nanti ketika kita sudah selesai mengakses OSS, NIB tentang perizinan-perizinannya, itu harus kita lakukan secara elektronik. Nah, Ustaz. Kemudian pertanyaan dari Syahraini, SHMKN. Bagaimana prosedur atau teknis untuk yayasan membuka pesantren? Nah, ternyata yayasan ini ingin membuka 7 pesantren dengan 7 lokasi yang berbeda dengan nama pesantren yang berbeda. Nah, Masya Allah.
Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini pertanyaan yang bagus juga, Ustaz. Ya, Iya, jadi orang itu yayasan ini mau langsung mengembangkan usahanya begitu cepat gitu. iya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi lepas ini jadi diperbolehkan ini, diperbolehkan oleh undang-undang, diatur di dalam anggaran dasar hal ini bahwa yayasan ini boleh atau diperbolehkan oleh pemerintah membuka cabang di seluruh Indonesia. Ada di dalam anggaran dasar. Nanti Bapak Ibu apabila sebagai notaris bisa melihatnya itu. Ada di dalam anggaran dasar, boleh. Misalkan mau buka di Kabupaten Nganjuk, lalu di Kabupaten Kediri, buka juga di Tulungagung. Silakan, tidak apa-apa. Asalkan semuanya harus sesuai dengan prosedur. Bagaimana prosedurnya? Tetap kita harus lakukan rapat pembina terlebih dahulu. Semuanya dituangkan di dalam berita acara rapat pembina. Yang nantinya, bila akan melakukan pendirian beberapa tempat di yayasan, perlu juga kita lakukan perubahan anggaran dasar. Karena domisili di dalam yayasan, domisili adalah domisili yang utama. Ketika dia membuka cabang yayasan, bila saya, dimuat di dalam anggaran rumah tangganya, bukan di dalam anggaran dasarnya. Bahwa yayasan ini membuka cabang di beberapa kota. Gitu. Saya besar. Baik, barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan dari Ibu Siti Fatimah, apakah pembina yang sudah terdaftar boleh ditambahkan, misal 1 menjadi 2? Oh ya, bisa. Terima kasih pertanyaannya Bu Siti Fatimah. Boleh sekali, ya. Misalkan yang terdaftar seperti penjelasan saya di awal tadi. Kalau misalkan hanya 1 pembina, ketika pembina ini meninggal dunia, bagaimana kejadiannya ini? Apa yang menjadi tanggung jawab terhadap yayasan ini? Nah, ketika akan menambahkan pembina yang lain, maka dibuatlah perubahan anggaran dasar yayasan untuk menambah pembina berdasarkan rapat pembina. Ya, jadi diperkenankan untuk merubah anggaran dasar menambahkan pembina yang lain. Demikian, Ustaz. Baik. Lanjut ya, karena masih banyak nih. Padahal. Iya. Sekali dayung 30 pulau terlewati ya. Memang menarik, Ustaz. Yayasan ini menarik sekali gitu loh. Jadi orang yang banyak yang bertanya akhirnya gitu. Sahih, betul, alhamdulillah. Ini dari Ibu Mustika Rosdah. Apakah bisa yayasan yang awalnya hanya di bidang pendidikan keagamaan baik formal dan informal ingin menambah tujuannya dengan bidang kesehatan atau sosial? Baik. Terima kasih Ibu Mustika Rosdah. Seperti halnya tentang kegiatan yayasan yang sudah saya uraikan tadi. Sekarang ini kita sebagai notaris ini dituntut oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk menampilkan maksud dan tujuan kegiatan yayasan yang sesuai dengan format di Kementerian Hukum dan HAM. Di antaranya di bidang pendidikan, ya, di bidang sosial, di bidang kemanusiaan, dan di bidang keagamaan. Nah, misalkan di sini ditanyakan di awalnya di bidang keagamaan baik formal maupun informal, lalu ingin menambah tujuannya dengan bidang kesehatan atau sosial. Ini sudah ada di dalam formatnya. Format yang kita ajukan ketika kita mengajukan perubahan atau mengajukan penerbitan yayasan yang baru. Nah, biasanya yayasan yang lama yang tidak sesuai dengan perubahan yayasan, maka kita sesuaikan, ada kepentingan untuk menyesuaikan anggaran dasar yayasan ini. Lalu ditambahkan kegiatannya, diperbolehkan, Ustaz. Memang wajib itu kegiatan yang berupa sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Itu wajib ada. Demikian, Ustaz. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Linda Aprianti SH. Izin bertanya, yayasan sejatinya adalah nirlaba. Tapi menurut hemat saya, masa sih yayasan pendidikan misalnya tidak mengejar keuntungan? Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, Taib. Ya, kita tahu ya, tidak bisa dipungkiri ketika orang mendirikan yayasan, dia sifatnya yang semestinya nirlaba, tetapi dimanfaatkan untuk mencari keuntungan di dalamnya. Ya, kita sebagai notaris ataupun yang sudah memahami peraturan tentang yayasan, wajib hukumnya untuk memberitahukan ya tentang aturan-aturan yayasan. Jangan sampai suatu pendidikan, lembaga pendidikan yang bernaung di dalam yayasan ini mengambil keuntungan yang terlalu tinggi. Seperti halnya yang penjelasan saya tadi di awal, bahwa kekayaan yayasan ini bisa beroleh
dari mana saja, bisa dari hibah, bisa dari perolehan lain, asalkan tidak melanggar aturan perundang-undangan, maka itu diperkenankan. Ya, demikian Ustaz. Kalau nirlaba mengambil keuntungan kira-kira itu berpajak nggak itu? Tetap semuanya ada hitungan pajaknya. Karena kenapa? Kita harus melaporkan pajak di dalam SPT tahunan itu, gitu Ustaz. Ya, Iya, tetap iya, ada iya. pajaknya itu nanti. Duit lagi, duit Ya, lagi. duit lagi. Iya. Oke. Nah, Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Debbie Eka Kartikasari. Saya menambahkan pertanyaan Bu Linda. Apakah jika terdapat indikasi yayasan yang telah mengejar keuntungan dapat ditindak oleh pihak berwenang, kemudian pihak berwenang dimaksud merupakan wilayah siapa? baik. Biasanya kalau misalkan yayasan itu terdapat pelanggaran hukum, yang bisa melaporkan adalah masyarakat terhadap badan hukum tersebut. Yang bertindak mewenang siapa? Yaitu satu-satunya yang berwenang adalah Kementerian Hukum dan HAM yang melaporkan, akhirnya membuat surat keputusan pembatalan atau pemblokiran badan hukum yayasan. Dan yayasan ini bisa dibubarkan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang membubarkan adalah wilayah pengadilan. Nanti dibubarkan oleh pengadilan. Demikian Ustaz. Baik. Pertanyaan dari Pak Ketut Putu Suwardana, SHMKN. Kalau ada pengurus masjid belum membuat yayasan, tetapi sudah memiliki tanah dan bangunan yang diperoleh berdasarkan wakaf, pengurus berencana membuat yayasan dengan aset masjid dan tanah wakafnya. Bagaimana prosedur pendiriannya dan siapa yang layak menjadi pendirinya? Ya. Ini yang banyak terjadi juga sih sebenarnya. Ya, Termasuk sekolah, pesantren, kayak gitu. Yang penting jalan dulu istilahnya gitu. Iya, iya. Bisa saja seperti itu biasanya. Nah, pertanyaan di sini siapa yang layak menjadi pendiri, gitu kan Ustaz? Nah, kita tahu di dalam wakaf itu ada namanya nadir. Nah, biasanya nadir ini siapa nadirnya adalah pengurus yayasan, calon pengurus yayasan, bukan pengurus yayasan, tapi calon pengurus yayasan. Calon. Ya, calon pengurus yayasan. Nah, setelah nanti sudah membuat akta ikrar wakaf di KUA, lalu setelah terbit misalkan ada sertifikat wakaf atas nama calon pengurus yayasan, ya boleh saja ini nanti dimasukkan di dalam aset yayasan, ya, atau kekayaan yayasan. Yang layak menjadi pendiri atas yayasan tersebut adalah nadir yang menerima wakaf dari wakif. Nah, demikian Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari beliau. Sama sih. Artinya lanjutan pertanyaan. Kalau ada ketua yayasan yang membeli aset atas nama pribadi yang dananya berasal dari yayasan, kalau mau digugat dituntut siapa yang berkompeten dalam hal ini. Seperti penjelasan saya tadi, ketika ada penyalahgunaan kewenangan ya dari ketua yayasan. Lalu di sini siapa yang mau digugat atau dituntut atau siapa yang berkompeten terhadap hal itu? Maka pembina dari yayasan tersebut yang bisa melakukan rapat pembina untuk menuntut si ketua yayasan, ya. Maka demi hukum, apabila pengurus yayasan melakukan pelanggaran hukum yang seperti tadi saya jelaskan, yang paling berkompeten karena pembina ini paling tertinggi, yaitu pembina, Ustaz. Maka akan diganti oleh pembina. Begitu. Baik. Demikian Ustaz. Ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Indra Hermawan, ini teman saya juga nih, Masya Allah. Di slide disampaikan yayasan dapat memiliki harta dengan sertifikat hak milik. Lalu bukankah sertifikat tersebut harus diturunkan haknya menjadi hak guna bangunan? Ya, Barakallahu Pak Indra Hermawan. Tadi sudah dijelaskan ada peraturan pemerintah ya, yang bahwa yayasan ini atau badan hukum ini boleh memiliki hak milik ya di dalam PP nomor 24
PP nomor 38 tahun 63 tentang penunjukan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Asalnya PP 38 tahun 63. Ya. Siapa saja di antara badan-badan keagamaan dan sosial yang mempunyai hak milik atas tanah untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial. Maka hanya kepentingan ini saja yang bisa memiliki objek atau aset berupa hak milik. Di luar aturan ini tidak bisa, Ustaz. Maka ketika misalkan contohnya kegiatan yang berhubungan dengan bukan dari keagamaan dan sosial, maka harus diturunkan haknya menjadi hak guna bangunan. Karena sebuah badan hukum tersebut sebenarnya kalau tidak bisa memperoleh hak milik berdasarkan PP nomor 38 tahun 63. Demikian, Ustaz. Baik. Ini sebenarnya setelah ini ada pertanyaan dari yang sama bertanya, melanjutkan tadi, tapi nanti nanti Ya, saja di kesempatan yang lain, Ustaz. di kesempatan yang lain. Ini dari Ibu Azalia Afif. Bila ada yayasan, ketua yayasannya korupsi. Emang duit itu penuh fitnah, itu duit itu. Iya, nah. Kemudian dia diberhentikan, tapi sekarang dia menggugat karena tanah yang diwakaf itu ada dari keluarganya. Apa yang harus dilakukan oleh pembina? Ya, ini banyak terjadi juga, Ustadz. Kemarin setelah kedatangan Ustadz Dr. Rainul Bahren ke Nganjuk, ya, menceritakan hal ini, gitu loh. Ada ketua yayasan yang korupsi, istilahnya begitu. Nah, ini terjadi ini seperti ini. Walaupun ya ketika tanah yang wakaf itu berasal dari keluarganya, pembina bisa saat memberhentikan si ketua ini karena sudah melanggar aturan hukum. Begitu. Kewenangan pembina ini sangat luas sekali. Yeah. Apalagi kekuasaan ketua yayasan yang melanggar kewenangan dari ketua yayasan itu sendiri itu sudah termasuk pelanggaran hukum. Demikian, Ustaz. Jadi ketika dia itu misalkan tadi mau mengambil aset lagi itu karena ada yayasan keluarganya, itu nggak ada pengaruh ya? Karena sudah diwakafkan kan? Iya, sudah diwakafkan. Walaupun dia asetnya jual beli dari istilah hibah atau hibah dari keluarga begitu ya. Tidak ada pengaruh ketika dia melakukan pelanggaran, ya sudah masuk ranah pidana karena sifatnya dia secara bertanggung jawab secara pribadi, Ustaz. Bukan bertanggung jawab secara badan hukum, tidak. Bertanggung jawab secara pribadi. Demikian, Ustaz. Ustaz, kemudian, Ustaz? Ya. Ini kita sudah sepakati acara akan berakhir pukul 15. Ya. Nah, ini masih sisa 10 menit nanti untuk penutupan serta bagi-bagi buku, Ustaz. Ya, sekali lagi saya minta maaf kepada seluruh peserta ya, bukan bermaksud saya untuk memotong acara pada hari ini, sebenarnya sangat menarik sekali. Waktunya memang kalau kuliah tidak cukup 1 semester itu lagi yayasan ini istilahnya. Gitu. Ya. Nah, nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi, Ustaz. Ini untuk Pak Naufal, tolong pertanyaan-pertanyaan yang belum belum dijawab bisa di copy paste di WhatsApp kita. Nah, nanti akan dijawab oleh Pak Indra. Ya. Nah, kemudian sekalian saja memberikan penutupan Pak Indra, apa kira-kira poin-poin penting dari pertemuan kali ini. Fadhol. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akan berakhir, dan masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab karena singkatnya waktu, ya. Nah, saya bisa memberikan penutup bahwa sebuah badan hukum yang ada di Indonesia harus sesuai dengan aturan undang-undang yang ada dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Permasalahan yang terjadi ketika pengurus yayasan tidak mengetahui aturan-aturan hukum yang ada, maka ini bisa menjadi dampak tersendiri bagi yayasan itu sendiri. Ya, banyak kasus yang sudah disampaikan atau dialami oleh beberapa pengelola yayasan. Ya, akhirnya terjadi masalah, yayasan ini tidak memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Nah, maka ada kewajiban bagi kita notaris ataupun masyarakat yang sudah tahu tentang seluk-beluk yayasan. Insya Allah materi sudah di-share oleh panitia ke dalam grup WhatsApp, nanti bisa dibaca sendiri materi-materinya ya untuk pengetahuan bersama. Itu kita sampaikan kepada yayasan tersebut.
bila kita mengenalnya. Jangan sampai mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di dalam aturan undang-undang. Karena ini bisa berdampak terhadap yayasan itu sendiri. Ya, Ustadz, ini Ya. ada 2 buku yang nanti akan saya bagikan kepada peserta. Tafadhol dipilih buku tentang profesi notaris dan PPAT dalam hukum Islam yang saya tulis, serta ada buku dari Ustadz Yusron mengenai wasiat Rasulullah. Alhamdulillah. Ustadz. Ada 3 peserta, berarti ada total 6 buku nanti. Masya Allah. Masya Allah. Ini Masya buku yang Allah. pertama bisa Anda tunjukkan. Masya Allah. Ini buku yang pertama. Terus lalu buku yang kedua mana? Rahmah. Buku yang kedua. Terima kasih. Saya tuh senang kalau ada seminar gitu di akhir seminar kayak gini, itu dikasih hadiah buku tuh seneng banget. Mana? Ya, sebentar. Seperti kayak di Kick Andy, itu kan setiap menampilkan narasumber kan pasti ada buku gitu. Ya, ini buku karangan saya sendiri, alhamdulillah sudah viral kemarin di dunia notaris. Sampai hari ini Berkah insya Allah. 700 Itu teknisnya bagaimana itu mendapatkan bukunya, izin? Ya nanti di grup WhatsApp bisa, Pak. Oh, Yang siap. pertama ini karangan saya sendiri. Yang kedua nanti hadiah dari Ustadz Yus mengenai 88 mutiara faedah sabda Rasulullah atau ucapan Rasulullah yang harus kita taati dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ini akan saya Alhamdulillah. 6 buku kepada seluruh peserta yang beruntung hari ini. Kalaupun belum beruntung nanti bisa order ke panitia. Kasih hadiah aja. Demikian Ustaz. Iya, jazakallahu khairan tidak terasa ya, 1 jam lebih. Ya kurang ya. kayak. Alhamdulillah. Sangat kurang karena memang ilmu itu tidak cukup untuk sekali pertemuan. Makanya kata Imam Syafi'i wa tulu zaman, yaitu waktu yang lama. Makanya tidak ada ilmu yang instan, itu tidak ada. Dan semoga ini nanti berkesinambungan terus-menerus sehingga kita bisa mengetahui dengan jelas bagaimana yayasan dan seluk-beluknya kita pahami dan kita sebaik mungkin memahami yayasan ini dan membentuknya dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi kepada MC Pak Yuyun, mungkin kalau Pak Novel tadi suaranya agak kurang bagus, Mbak Yuyun sebagai co-MC, Mbak, silakan masuk, Mbak. Iya, silakan Mbak Yuyun, barakallahu fiik. Sebentar ya. Iya, Ustaz. Saya sebagai moderator apabila ada kesalahan dalam membawakan acara ini mohon dimaafkan dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Amin. Ada Ustaz. Ada Mbak Yuyun. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Ustadz, Ibu Amiruddin Al-Manzuki yang telah membantu acara kita dalam acara webinar ILC kali ini. Untuk pertama kalinya ILC mengadakan webinar dalam virtual Zoom kali ini. Terima kasih atas panduannya. Pertanyaan banyak sekali tadi, mungkin nanti akan yang belum terjawab nanti akan dijawab kembali nanti di grup ya, mungkin begitu ya Pak Indra. Iya, siap. Supaya ada yang masih penasaran ingin mengetahui tentang pertanyaan tersebut yayasan lebih jauh silakan, karena kita juga mungkin ada YouTube ya, atau silakan tanya. Nanti mungkin bisa kita jawab gitu kan, seperti itu. Karena ini ILC ini adalah kumpulan, maksudnya kita berbagi wawasan untuk orang-orang yang berbagi wawasan, pengalaman ataupun apapun, sharing mengenai pengalaman ataupun permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam praktek bisa kita didiskusikan di sini, bisa kita kupas bersama di sini. Jadi kita bukan berarti untuk menggurui ataupun mengajarkan sesuatu, tapi kita sharing session di sini ya, begitu. Mungkin terima kasih Pak Ustadz yang telah memandu, Pak Indra juga yang telah memaparkan materinya secara tegas dan lugas, itu yang dapat dipahami oleh kita semua. Untuk selanjutnya karena ini berhubung waktu ya, ada tadi yang sudah diinformasikan oleh Pak Indra, ada 2 buku yang akan diberikan kepada penanya terbaik
Nah, silakan mungkin saya akan kembali ke Pak Indra menanyakan siapa nih yang berhak untuk mendapatkan 2 buku yang tadi diumumkan mengenai profesi notaris dan PPT ditinjau dari perspektif hukum Islam dan kumpulan 88 mutiara faedah dari Gus Yus gitu. Sebelum kita ke pengumuman yang lainnya, mungkin saya tanya dulu Pak Indra. Silakan Pak Indra, bisa diumumkan siapa 2 orang penanyanya? Ya, saya pilih Pak Indra Hermawan, ya, temannya Ustadz Ibu tadi yang bertanya tentang yayasan, ya. Ya. Lalu ada yang tadi bertanya tentang Pak Fuad Iskandar, Pak Indra Hermawan, Pak Fuad Iskandar, lalu juga ada Bu Lili Hidayati. Ya. Oke. Masih monitor mungkin ya Pak Indra Himawan, Pak Iskandar sama Ibu Lili Hidayat. Ibu Lili Hidayat mungkin nanti kami minta alamatnya nanti di grup chat WA ada kan ya untuk peserta, kirimkan alamat jelasnya yang nanti akan kita kirim. Selamat buat bertiga yang telah terpilih menjadi penanya terbaik. Dan untuk selanjutnya kita untuk next untuk acara yang kedua adalah webinar yang akan ditayangkan kembali pada tanggal 26 Agustus, yaitu mengenai strategi menghadapi tantangan bisnis properti di tengah COVID-19 bagi developer dan notaris. Ini terbuka juga untuk umum yang nanti akan kita siarkan juga secara live ya, begitu. Berhubung dengan waktu yang sudah menunjukkan pukul 3, terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya yang telah mengikuti acara webinar kali ini dengan begitu antusiasnya. Untuk selanjutnya kita mungkin insya Allah bertemu kembali di webinar selanjutnya. Ditunggu kehadirannya kembali, ditunggu lagi sharingnya kembali, kita bahas di sini secara bersama-sama. Demikian mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, Pak Indra, Pak Ustadz, juga rekan saya Pak Nova yang tadi telah memandu di awal acara, juga rekan-rekan semuanya notaris PPAT di seluruh Indonesia yang telah mengikuti acara ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada suatu perkataan yang tidak berkenan atau yang kurang pas yang tadi di dalam acara ini, kami mohon maaf semuanya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Yuyun. Terima kasih semua panitia. Ini izin saya sebagai hostnya akan membubarkan Zoom-nya. Tetap di sini, tetap saya rekam ini. Ya, jadi nanti rekam bisa saya kirimkan ke WhatsApp group untuk diamati kembali, dilihat kembali. Ya, pun juga sudah live ke YouTube. Ya, silakan Pak. Siapa ini? Izin Pak, saya Pak Kodar. Tadi kaitannya dengan pemesanan buku, tolong di inbox dikirimkan dulu biar teknisnya kami bisa menghubungi nanti. Oke, ya. Jadi untuk pemesanan buku nanti saya akan kirimkan nomor panitia di sini. Mungkin Pak Ahmad bisa dibantu, Pak Ahmad, bidang IT. Ya, siap. Saya share langsung di grup ya, di grup di grup WA. maupun di chat room Zoom, Pak. Nomor panitia yang bisa dihubungi, Pak. Oke. Siap. Ya. Demikian Pak Kodar. Terima kasih semuanya. Mohon izin ini saya matikan. Ya, kita sampai bertemu lagi tanggal 26. Insya Allah saya akan menjadi materi lagi tentang profesi notaris developer ya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.